Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Ali Fawzi dari jurusan Produksi Pertanian dan Prodi Teknik Produksi Benih. Di sini saya akan mempromosikan diri saya sendiri dan mempresentasikan hasil pembahasan dan materi yang saya pelajari dari apa yang saya dapatkan. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan tentang apa itu vigor benih. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian vigor bibit. Pengertian vigor bibit diartikan sebagai kemampuan benih untuk tumbuh normal pada keadaan lingkungan yang suboptimal. Vigor adalah keadaan di mana benih mempunyai sifat sehat dan di dalam perkecambahannya akan memberikan kualitas kecambah yang kuat, seragam, dan mudah beradaptasi pada keadaan setiap lingkungan. Vigor benih dicerminkan oleh dua informasi tentang viabilitas, yaitu kekuatan tumbuh dan daya simpan benih. Adapun jenis-jenis uji vigor dibagi menjadi 5, yaitu uji DHL, uji AA, uji CD, uji RE, dan uji TZ. Uji DHL adalah uji daya hantar listrik yang merupakan uji vigor digunakan untuk mengevaluasi potensi fisiologis lot benih. Cara uji daya hantar listrik DHL ini diterapkan untuk pengujian parameter-parameter kualitas air dan air limbah. Peraturan yang digunakan sebagai dasar adalah Peraturan Pemerintahan Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 1988 dan tentang baku mutu air Nomor 37 Tahun 2003 tentang metode analisis pengujian kualitas air permukaan dan pengambilan contoh air permukaan. Dan yang ketiga yaitu yang kedua yaitu uji AA yang digunakan untuk menguji kekuatan tumbuh relatif dan uji vigor daya simpan relatif. Uji AA dibagi menjadi 2 poin, yaitu poin pertama uji vigor kekuatan tumbuh relatif, yaitu benih diuji di rumah kaca yang diasumsikan sebagai kondisi optimum, dan uji tekanan stres sebagai kondisi suboptimal. Poin kedua yaitu uji vigor daya simpan relatif, benih yang telah diekstraksi dan sudah kering dilakukan perendaman. Dan yang ketiga yaitu uji CD. Uji vigor CD adalah salah satu metode resmi dari ISTA untuk menguji vigor benih golongan sawi, kol, dan mentimun. Metode ini digunakan untuk menilai daya hidup dan potensial pertumbuhan benih sawi, kol, dan mentimun. Uji ini melibatkan penanaman biji dalam kondisi terkendali untuk mengamati waktu dan persentase perkecambahan, serta pertumbuhan awal tanaman. Hasil dari uji ini memberikan informasi tentang kualitas biji yang penting untuk memastikan hasil panen yang optimal. Yang keempat yaitu uji RE adalah uji vigor yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi efektif produk baru dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman, kesehatan tanah, dan juga efisiensi penggunaan sumber daya. Adapun beberapa aspek yang diperhatikan dalam melakukan uji coba ini, yaitu poin yang pertama, pertumbuhan tanaman seperti tinggi, biomasa, dan hasil panen tanaman. Dan yang kedua, kesehatan tanah seperti contohnya kualitas tanah yang baik dan berkualitas tinggi,
memiliki mikroorganisme yang tinggi juga, dan juga memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Dan yang ketiga, efisiensi penggunaan air. Kita juga harus memperhatikan dalam menggunakan air, jangan sampai berlebihan, karena memberikan air yang berlebihan pada tanaman juga tidak baik dan dapat berdampak pada hasil tanamannya, yaitu bisa menyebabkan kelayuan atau kematian pada tanaman. Uji TZ adalah uji vigor, proses pengujian produk baru yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Vigor TZ biasanya terpacu pada suatu jenis pupuk, yaitu biofertilizer atau teknologi pengolahan tanah dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres di lingkungan, terutama yaitu kekeringan dan juga serangan hama. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu menghitung presentase KCT dan uji vigor benih lainnya. Kualitas benih KCT yaitu adalah ukuran dari kemampuan benih untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Ada beberapa parameter yang biasa digunakan untuk menilai KCT, yaitu yang pertama, germinas. Poin pada germinas ini dibagi menjadi 3 poin, yaitu poin yang pertama, dilakukan dengan menempatkan benih di atas media lembab seperti tisu ataupun kapas yang diletakkan di dalam labu petri dish atau wadah-wadah yang bisa mengedapkan udara. Poin yang kedua yaitu hitung jumlah benih yang berkecambar dalam periode tertentu, misalnya dari 7 sampai 14 hari. Yang kita gunakan dalam metode ini yaitu pengecekan dalam bentuk first count dan juga final count. Yang rata-rata biasa digunakan untuk first count yaitu 5 sampai ke 7, dan final count yaitu 7 hingga 14 hari. Presentase dan poin yang ketiga, presentase germinasi dapat dihitung dengan rumus yang telah tersedia di bawah tersebut. Dan juga yang kedua, kekuatan benih. Kekuatan benih juga dibagi menjadi 3, yaitu uji kekuatan. Poin yang pertama, uji kekuatan yang dilakukan untuk menilai beberapa cepat benih tumbuh. Poin yang kedua, ukur akar dan batang pada interval waktu tertentu. Poin ketiga, rata-rata panjang akar dan batang dapat dihitung untuk menunjukkan vigor. Dan yang ketiga, kadar air. Kadar air juga dibagi menjadi 3, yaitu salah satunya adalah rumus. Poin yang pertama yaitu mengukur kadar air benih, penting untuk mengetahui kesehatan dan daya simpan. Poin yang kedua, kadar air dapat diukur dengan oven, di mana benih dikeringkan pada suhu tertentu. Lalu beratnya diukur sebelum dan sesudah pengeringannya. Biasanya dalam pengovenan tersebut digunakan dalam suhu sekitar 130 derajat Celcius. Dengan rumus kadar air dengan satuan persen sama dengan berat awal dikurangi berat akhir dibagi berat awal sama dan dikali 100. Dan materi yang ketiga yaitu uji vigor benih. Uji vigor benih yaitu dibagi menjadi 4 poin. Yang
Pengertian uji vigor benih yaitu benih yang dilakukan untuk menilai seberapa baik benih dapat tumbuh dalam kondisi yang kurang ideal. Beberapa metode yang umum digunakan meliputi yaitu yang pertama, uji kecambah awal atau first count. Benih ditempatkan dalam kondisi optimal untuk berkecambah lalu diamati jumlah dan kecepatan kecambah dalam waktu tertentu yang biasanya pada waktu 5 hari setelah penanaman. Yang kedua, uji sucikan kelembapan. Benih dibiarkan dalam kelembapan rendah lalu diamati berapa lama benih bisa bertahan sebelum kecambah mulai muncul. Yang ketiga, uji tahan guncangan. Benih dikenakan perlakuan guncangan untuk melihat dampaknya terhadap vigor. Setelah perlakuan, benih diuji kemampuan berkecambahnya. Yang keempat, uji pengujian panjang akar dan batang. Benih yang berkecambah diukur panjang akarnya setelah periode tertentu, yang biasanya kita ukur pada hari ke-7 hingga ke-14, yang biasa kita sebut dengan final count. Panjang akar yang lebih panjang menunjukkan vigor yang lebih baik. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan hari ini yaitu mengukur KCT dan vigor benih sangat penting untuk memastikan benih yang akan ditanam memiliki potensi tumbuh yang baik bagi kehidupan pertumbuhan tersebut. Sekian presentasi dan promosi dari diri saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.